Nabi mengatakan di akhir zaman itu kelak orang Islam sendiri yang aneh dengan nilai-nilai keislaman atau dengan agama Islam sendiri. Dalam bahasan beliau tadi, manakah agama yang benar? Ada poin kesalahan pernyataan yang keluar dari kelompok liberal terhadap agama Islam. Yang pertama, Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Ini poinnya sudah saya tulis, ini ada 4 saja. Sebenarnya panjang tapi saya ambil 4 aja. Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, bisa saja ada beberapa kebenaran dalam beragama. Yang ketiga, bisa saja ada kebenaran yang lain selain daripada Islam. Ini konsep pluralisme agamanya. Yang keempat, manusia tidak mesti punya agama yang formal. Beliau kata, yang tadi ibu tadi kata, Islam itu agama impor. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau beliau katakan Islam itu masuk ke Indonesia sebagai agama impor, pertanyaan besar, kapan Indonesia berdiri menjadi negara Republik Indonesia? Apa kata mereka? Yang penting itu akhlakmu baik, mau kau Islam ke, mau ndak Islam ke, yang penting akhlakmu benar. Itu pernyataan yang fatal dalam agama kita. Fatal. Ketika kebijakan yang dikeluarkan mohon maaf oleh pemerintah terkait penghapusan pelajaran agama, itu indikasi beberapa tahun yang lalu ingin dihapus kolom agama. Bapak Ibu harus tahu alasannya apa. Apa alasannya penghapusan kolom agama? Biar tidak terjadi konflik agama. Salah. Itulah bahasa pluralisme tuh Bapak Ibu. Biar kita ini tak berpikir tentang agama. Di Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi nilai-nilai keislaman tidak semayoritas jumlah penduduknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya mencoba untuk memperlihatkan kepada kita semua, sebenarnya saya tak lebih ingin melihatkan kasus pluralisme melalui media. Jadi seorang profesor muda, bukan muda, sudah tua juga, dari Universitas seorang profesor perempuan. Beliau di dalam podcastnya yang sudah ditonton ratusan ribu orang itu, beliau mengatakan tentang, di situ judulnya, apakah agama yang benar? Apakah semua agama itu benar atau ada agama-agama tertentu yang benar atau bagaimana? Beliau ini seorang doktor di bidang politik Islam. Politik Islam. Beliau kata yang benar itu bukan lo aja yang punya surga gitu. Artinya semua agama punya surga. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu poin pentingnya. Mudah-mudahan bisa nampil. Ini saya ambilkan linknya, nanti Bapak Ibu bisa lihat linknya. Cari aja nanti di situ, boleh lihat kalau yang memang senang. Maaf ya Prof. Jadi di sini ditulis Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Abang tak usah syuting ini orangnya ya, jangan syuting orangnya. Di sini ditulis, jadi agama mana yang benar? Lihat di situ. Ini agak sensitif soalnya. Jangan ada yang online ke videonya ya. Islam atau Kristen, gitu ya. Mana yang benar tuh? Saya lihatin Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan lihat siapa yang saya maksud orangnya. Ini memang tidak bersuara kali ya. Oh, nggak kedengar ya. Oke, kita lihat langsung aja, cepetin.
saya gede di Makassar juga. Bahkan berbagai. Bapak Ibu pernah lihat beliau? Ada yang pernah lihat Bang Endar? Belum pernah lihat ya? Ini masyhur ini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu selama ini mendengarkan saya bicara tentang perang pemikiran, inilah gembong perang pemikiran di Indonesia nih. Jadi kawan baik daripada konco areknya dan konco arek daripada inilah ibu nih. Namanya Profesor. Diingat-ingat nama itu Bapak Ibu. Kita tidak menghakimi ini. Kita cuma ingin lihat poin penting dari apa yang dia sampaikan. Namanya Profesor Doktor. Universitas bergengsi di luar itu di Harvard. Iya, jadi bukan hanya membaca secara tradisional ya, tetapi juga membacanya dengan kritis dan tentu saja dengan mengedepankan ya rasionalitas. Itu penting ya, karena bagi saya agama manapun itu harus dipahami secara kritis ya, dengan mengedepankan akal sehat. Karena bagaimanapun juga agama mengajarkan umat untuk selalu mengedepankan akal sehat, nalar sehat. Itu penting. Luar biasa, berarti narasumber yang kali ini benar-benar udah cocok lah kita untuk ngobrol-ngobrol baik di belakang atau di bawah ya. Bro, aku mau nanya, jadi kan di luar sana agama tuh banyak banget ya. Ada di yang sampai orang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, banyak banget ya. Dan di setiap agama itu juga pasti ada mujizat. Soalnya susah cari. Misalnya tiba-tiba di Kristen juga bisa mengadakan mujizat, di Islam juga mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya Bu, jadi sebenarnya di antara semua agama ini, itu yang mana sebenarnya yang benar gitu loh Bu? Nah, dalam kebetulan saya bersama Gus Dur tahun 90-an itu mendirikan satu organisasi yang disebut dengan ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace. Jadi itu sebuah organisasi mic-nya nggak ada nih Bapak. Sebentar. Beliau ini bersama dengan itu mendirikan satu organisasi ICRP. Jadi gini, ICRP itu kalau di ini saya sebut nama tak apalah. Nanti dipotong aja Bang ya. Itu ada namanya fakultas khusus, bukan, prodi khusus membahas tentang agama-agama. Semua agama ada. ICRP itu lembaga yang dibangun oleh untuk membangun perdamaian. Jadi mengumpulkan semua agama itu di dalam lembaga tersebut jadi satu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pernah dengar bahwa adalah peletak batu pluralisme, itu mungkin. Sampai di sini paham ya. Pluralisasi itu kata Prof itu begini. Pluralisasi itu memang tidak salah. Pluralisasi itu artinya apa? Plural itu banyak. Jadi kita ini mengakui keberadaan agama-agama yang lain itu dalam undang-undang kita diatur. Dan itu wajib Bapak Ibu, wajib. Dan itu kita harus mengakui keberadaannya. Tapi bukan pluralisme, mengakui kebenarannya. Kalau kemarin kita pelajari tentang cara mereka mentafsir Al-Quran, kritik terhadap Al-Quran, cerita itu dongeng, itu baru dua yang saya angkat daripada Al-Quran tersebut. Masih panjang sebenarnya. Tapi kita ambil dua saja, kita sudah cukup kalang kabut gitu dengan pemikiran mereka yang cuma lewat podcast saja. Karena pengaruh pemikiran ini Bapak Ibu bukan di sini, pengaruhnya di luar. Bapak Ibu tahu beliau ini adalah seorang profesor di bidang politik Islam. Dan beliau ini punya pengaruh besar di universitas. Kalau saya tak salah sekarang ini beliau sekarang ini sebagai rektor. Kalau saya tak salah. Kalau saya salah berarti mungkin sebelumnya mungkin. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau ini punya peran dalam kepemimpinan untuk mencari perdamaian, khususnya peta konflik agama yang terjadi di Indonesia. Dan beliau katakan itu. Beliau katakan,
Ngapain sih kita berebut masuk agama atau kita memaksakan orang memasuk agama kita gitu. Emang lo kira surga itu milik lo gitu. Nanti kita lihat di sini. Ini karena nggak bisa mic-nya, kita insya Allah bisa kedengar sedikit. Di sana. Nah, kalau dalam studi kami itu di dunia ini lebih dari 4.200 agama loh. Wow. Nah, itu baru agama, belum lagi sekte-sekte. Dalam Islam aja itu kita kenal paling tidak itu ada 4 mazhab ya. Tapi ada juga golongan politiknya itu Sunni Syiah. Nah, di dalam Sunni aja itu interpretasi kamu benar bahaya atau tantangan, tetapi saya melihat perbedaan itu justru membuat kita tuh lebih kaya. Oh, ternyata ada beragam, apalagi bicara tentang agama ya Samuel. Ini poin pentingnya di sini. Itu sebetulnya bicara tentang interpretasi. Baik. Beliau bilang berbicara tentang agama itu berbicara tentang interpretasi. Nah, ini bahasanya bahasa orang kuliah kan? Nah, saya terjemahin. Interpretasi itu artinya tafsir. Tergantung cara orang menafsirkan agama. Ini sudah dibahas panjang ini Bapak Ibu oleh Profesor Dr. Apa kata beliau? Kata Profesor ini, tergantung bagaimana cara orang mentafsirkan atau memandang agama itu sesuai dengan rasional masing-masing. Sampai di sini masih aman ya? Betul apa salah kira-kira itu? Masih aman ya? Sampai di sini kita masih katakan tidak ada masalah. Setiap orang berpikir untuk masuk agama itu sesuai dengan interpretasi atau tafsirnya atau pendapat masing-masing. Cara mereka memahami agama itu. Oke. Sampai di sini itu memang tidak ada masalah Bapak Ibu. Hanya saja nanti masalahnya adalah bagaimana proses interpretasi. Cara orang memahami agama itu seperti apa. Itu nanti dikembalikan kepada personalnya masing-masing. Pertanyaannya, orang boleh nggak membuat interpretasi? Ya boleh dong. Tetapi baik, pertanyaannya adalah boleh nggak orang membuat interpretasi masing-masing terhadap agama yang dia pilih? Di dalam agama Islam Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini Islam semua, boleh nggak kita memandai-mandai dalam agama Islam? Itu bahasa kita. Jadi bahasa beliau ini, lu orang bebas dong mengeluarkan pendapat terserah apa kata mereka terhadap agama mereka masing-masing. Oke, selain daripada Islam. Dalam pandangan kita selain daripada Islam. Kenapa kita katakan demikian? Ini belum kita masuk pada Al-Quran ini lagi. Kita masuk pada logika mereka. Artinya secara nalar begini, kalau semua orang punya interpretasi sendiri terhadap agama, kita ambil contoh saja. Setiap jamaah ini punya pola pikir yang berbeda terhadap mengurus masjid. Kira-kira jadi teratur atau tak teratur? Jadi tak perlu Pak Oi lagi, dah semua orang mikir sekarang. Kira-kira kalau semuanya mikir, punya ide, semuanya punya pendapat, kira-kira, dan kita harus mengikuti itu dalam nalar liberalisme, dalam nalarnya orang liberalisme, dalam ilmu rasionalitas, setiap orang harus bebas memiliki pendapat sendiri dan tidak boleh ada yang mengganggu pendapat tersebut. Ini yang terjadi nanti Bapak Ibu. Apa kerancuan berfikirnya dia? Kerancuan berfikirnya adalah tanpa ada batas dalam memberikan pendapat terhadap agama itu sendiri. Ini poin penting yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua. Apa kata beliau poin penting dalam ceramah beliau, dalam podcast beliau ini? Kata beliau, setiap orang berhak menginterpretasi, berpendapat terhadap pemahaman agama mereka masing-masing. Kalau kamu menganggap interpretasi kamu benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. Boleh jadi ada dua kebenaran kan? Baik, boleh jadi ada dua kebenaran. Dalam agama Islam, ini beliau berkerudung ya. Di dalam agama Islam, kebenaran itu satu atau dua? Ini Bapak Ibu, yang kita maksud dengan poin penting daripada pluralisme yang selama ini kita cuma ceramah doang. Ini dia poinnya Bapak Ibu. Kebenaran itu bisa jadi ada dua kebenaran. Paham maksudnya Bapak Ibu, dua kebenaran itu? Bisa jadi yang benar itu bukan Islam.
Bisa jadi yang benar itu agama yang satunya lagi. Bisa jadi agama yang lain yang benar. Jadi kita tidak boleh menganggap, jadi kita muslim ini tidak boleh menganggap agama kita paling benar. Itu poinnya. Kita umat muslim tidak boleh menganggap kita ini paling benar. Gimana kira-kira? Sudah aman atau belum aman Bapak Ibu? Masih belum aman ya? Ini kalau ada, memang beginilah namanya perang pemikiran. Ingat bahasanya Bapak Ibu, yang saya ingin katakan bahasanya. Kemarin kita sudah pelajari kan, bahasanya perhatikan. Bisa jadi kata dia. Boleh jadi ada dua kebenaran loh kata dia. Baik, kita lanjut. Nanti kita lihat apanya Bapak Ibu. Kita ambil sedikit waktunya untuk. Mari kita, jadi intinya buat saya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap agama sepanjang agama itu tidak mengajarkan kepada kejahatan itu aja, atau tidak mengajak kepada pelanggaran hukum. Jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum enggak? Nah, kita lihat aja, kebetulan kita tinggal di Indonesia bukan di Amerika kan. Ya. Jadi kita harus patuh dong kepada, ya karena kita warga negara yang baik, kita harus patuh pada konstitusi. Apa yang sesuai dengan konstitusi itulah yang kita perjuangkan. Jadi jangan menjadi warga negara yang melanggar konstitusi. Itu aja kalau saya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, karena kamu berada di Indonesia, kamu harus taat pada konstitusi dong. Itu berarti yang bilang bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, terus ada yang jihad sampai bunuh diri untuk semua satu dunia harus jadi Islam. Ya, itu berarti itu. Jadi ini pinter nih, yang tukang podcastnya yang pinter sebenarnya. Apa kata beliau? Jadi kalau ada orang yang ngajak jihad, kemudian mengajak kepada Islam, itu salah. Itu salah. Dakwah seperti itu salah. Jadi makanya Bapak Ibu, mohon maaf, beliau ini sebenarnya sedang berada pada posisi yang ketika kita sampaikan kepada beliau tentang misionaris, Bapak Ibu saya ingin sampaikan, ada namanya misionaris. Ini kasusnya nyata dan saya sudah ceritakan berkali-kali di sini. Di Salatiga, tahu Bapak Ibu Salatiga? Di mana Salatiga itu? Tahu Bang? Di Semarang, daerah Jawa Tengah. Ada nama daerah namanya Salatiga, sarangnya misionaris. Setiap ada bencana apapun, mereka akan datang nomor satu. Pertama kali datang. Ketika mereka datang itu bukan ngapa-ngapain, cuma ngasih bantuan saja. Tapi ada embel-embelnya, ada. Yang paling mudah bagi mereka untuk menggait itu dengan cara begitu. Apa embel-embelnya? Makanan. Makanan yang diberikan dengan embel-embel. Apa embel-embelnya? Kalau kalian mau makan, mau hidup, kami kasih kalian makan, tapi dengan catatan rubah agama kalian. Amir bin Yasir bin Amr. Yasir itu mengucapkan keluar daripada Islam terpaksa. Didiamkan oleh Nabi 3 hari. Nabi ditegur sama Allah. Ini salah satu dalil bagi para ulama merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, mengatakan ketika orang dalam keadaan sekarat atau kaitannya dengan nyawa, dia boleh mengucapkan tapi bukan dengan hati. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Uniknya Bapak Ibu, pada masa dan pada masa beliau ini poin penting yang ingin mereka angkat, ingin tunjukkan kepada kita. Ketika konflik agama terjadi, perang agama terjadi, poin penting bagi mereka perdamaian, peace. Mereka angkatlah isu perdamaian, bagaimana meredam konflik agama. Mereka bangun satu persepsi. Apa persepsi yang mereka bangun? Bagaimana merangkul semua umat beragama, sama seperti, mohon maaf, persis seperti turunnya surat Al-Kafirun. Paham maksudnya ini? Apa sejarah turunnya surat Al-Kafirun itu? Lakum dinukum waliyadin itu sejarahnya begini. Muhammad, hari ini kami ikut agamamu, besok kamu ikut agama kami. Hari ini kami menyembah Tuhan kalian, hari besok kalian sembah Tuhan kami. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ini yang diinginkan. Yang mereka coba angkat dari kita, mohon maaf, ini sudah lama. Tapi pemikirannya sampai hari ini masih ada.
Ini kalau sensitif potong bang ya. Kalau abang sensitif potong. Nanti kena cut pula kan. Kenapa saya katakan? Ketika kebijakan yang dikeluarkan mohon maaf oleh pemerintah terkait penghapusan pelajaran agama, itu indikasi. Itu dia indikasinya Bapak Ibu. Kita urut. Yang paling terkenal pada pengen adanya keluar kebijakan penghapusan pelajaran agama. Dan ketika itu menjadi Menteri Pendidikan. Ketika itu jadi Menteri Pendidikan. Pertanyaannya adalah, betulkah ketika itu berada dalam posisi apa kita tidak tahu. Kita lepaskan dari politiknya dulu. Kita ambil dulu. Karena ketika itu tekanan yang diterima adalah bagaimana caranya penghapusan pelajaran agama. Oh, tidak bisa dihapus. Oke. Dikurangi pelajaran agama dalam setiap sekolah. Setelah dikurangi, dibuat kurikulum. Lihat dalam kurikulum di situ. Yang penopangnya bukan agama. Dalam setiap kurikulum itu bergeser sedikit demi sedikit nilai-nilai agama. Uniknya lagi, pada masa selanjutnya 2 tahun yang lalu keluar perintah begini. Hari ini kalau yang berdoa agama yang lain, kalau berdoa salah satu agama yang lain harus ikut. Kalau nanti agama yang lain berdoa, agama yang lain juga harus ikut. Artinya di dalam sekolah, setiap agama apapun yang berdoa, agama yang lain harus ikut. Dalam agama yang lain, kalau kita mengikut, mungkin bagi mereka tidak ada masalah. Maaf, dalam agama kita kalau kita berdoa, orang lain yang ikut kita tak ada masalah. Tapi kalau dalam agama kita mengikut doanya orang lain, masalah apa tak masalah? Itu Pak. Itu teratur yang ingin mereka keluarkan dalam bentuk kebijakan. Uniknya, apa yang disampaikan oleh beliau ini terstruktur masuk dalam tatanan, dalam struktur kebijakan. Makanya Bapak Ibu, kenapa pengaruh kebijakan itu dalam merubah atau menggeser nilai agama sangat besar. Itu tergantung kepada pemimpinnya. Pada masa siapa tuh Menteri Pendidikannya? 2 tahun sebelum ini. Siapa bang namanya? Yang gojek-gojek itu? Itulah pokoknya. Pada masa beliau, sampai mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di universitas termasuk ingin menggeser nilai-nilai agama yang tadinya masuk dalam SKS. Ada universitas yang ingin menggeser akidah Islam itu, akidah akhlak itu yang tadinya SKS jadi ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kira-kira wajib tidak diikuti? Kalau SKS wajib tidak diikuti? Yang tadinya 4 SKS berkurang jadi 2 SKS. Yang tadinya 2 SKS mau dihilangkan. Coba, mau dijadikan ekstrakurikuler. Ini dalam tatanan pendidikan, dalam tatanan keseharian kita sudah sampaikan. Sudah panjang lebar. Tapi dalam tatanan pendidikan, itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Itu salah besar ya, mestinya dia mendirikan negara lain gitu loh. Dia kata adalah orang-orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah itu salah besar. Harusnya mereka bangun negara sendiri. Oke. Pada tataran ini tergantung pada konsep khilafah yang dibangun. Gak usah tinggal di Indonesia, karena Indonesia ini adalah warisan dari para leluhur kita, para founding fathers and mothers kita yang luar biasa bijaknya mengakomodasi semua agama, semua kepercayaan yang sudah tumbuh kembang di Nusantara jauh sebelum kita merdeka. Itu ada ratusan loh. Jadi kalau kita tiba-tiba mengatakan harus Islam semua, nah penganut-penganut kepercayaan lokal yang sudah ini poinnya. tahun hidup di Nusantara ini kan bingung. Loh, bukannya kami duluan ada di sini. Sebetulnya Islam itu agama impor. Baik, Islam itu agama impor. Kita lihat. Saya sudah buatkan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dibuka. Apa kata beliau? Agama yang pertama kali ada di Indonesia ini agama leluhur.
Dan ini kasusnya pada masa itu dilakukanlah oleh para penganut agama penghayatan itu. Mereka lakukan demonstrasi. Mereka minta, ini ada kasus penghapusan kolom agama, masih ingat ya? Penghapusan kolom agama. Wah, ini kita tidak mengkritik pemerintah ya, tapi cuma sekedar refleksi. Baik Bapak Ibu. Kata beliau, mana dia poinnya? Poin kesalahannya. Beliau kata, yang tadi ibu tadi kata, Islam itu agama impor. Oke? Ini poin pentingnya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Islam agama impor. Apa maksudnya Islam agama impor? Islam itu agama baru datang. Tahun berapa Bapak Ibu masuknya Islam ke Nusantara? Tahun keberapa Bapak Ibu Islam masuk ke Nusantara? Kalau tahun berapa? Abad keberapa Bang Daniel? Abad ke-7. Apa ke-17? Baik, abad ke-7. Abad ke-17 boleh Bapak Ibu buka dalam buku sejarah kita. 13, 15, 17. Buka dalam buku sejarah kita. Buka dalam buku sejarah kebudayaan Islam. Pada abad keberapa Islam masuk ke Nusantara? Bukan ke Indonesia, ke Nusantara. Abad ke-13, 15, 17. Bayangkan pergeseran pemikirannya dari abad ke-7 sampai ke-13 itu jauh pendekat. Berapa jauh mereka potong itu abadnya. Ekspansi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, termasuk salah satunya Ali bin Abi Thalib, itu pada abad keberapa? Barus, Bang Daniel yang sudah pernah pergi ke Barus tahun berapa? Yang di Barus tahun berapa? Yang di Barus 10 apa 11? Abad ke-10 apa abad ke-11? Abad ke-11. Pertanyaannya, itu tabi'in atau sahabat Nabi? Tabi'in. Tabi'in itu berapa masa? Tabi'in, sahabat Nabi. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, Az-Zumardi Azra, ini sama nih. Az-Zumardi Azra dalam tulisan beliau agak sedikit objektif. Dalam tulisan bukunya Islam Nusantara itu beliau katakan, pada abad ke-7 itu Islam sudah pernah ada sampai ke Nusantara. Islam sudah pernah sampai ke Nusantara. Tapi beliau tak katakan secara formal Islam berdiri di Nusantara. Tapi beliau katakan Islam pernah ada di Nusantara pada abad ke-7. Pertanyaannya, abad ke-7 itu Nabi masih hidup apa tidak? Abad ke-7 Nabi masih hidup apa tidak? Masih hidup apa tidak? Masih. Ali bin Abi Thalib yang berangkat ekspedisi. Baik, sekarang kita runut lagi Bapak Ibu. Ini sejarah singkat saja. Ini kalau dikaji tentang itu panjang sekali Bapak Ibu. Kapan waktu kita lihat Islam Nusantara itu, kita lihat Islam masuk ke Nusantara, kapan waktu kita coba bukakan petanya, kita bukakan ininya, apa namanya, tahun-tahunnya. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau beliau katakan Islam itu masuk ke Indonesia sebagai agama impor, pertanyaan besar, kapan Indonesia berdiri menjadi negara Republik Indonesia? Itu pertanyaan kita. Ketika agama Buddha, ketika agama Hindu sudah berdirikah Indonesia ini menjadi satu agama Indonesia? Negara ini menjadi negara Indonesia? Belum. Itu kesalahan berfikir yang beliau kata. Artinya beliau ingin katakan bahwa Islam itu, Kristen itu, Buddha itu adalah agama impor. Agama impor artinya agama yang diambil dari luar. Makanya Bapak Ibu pertarungannya dalam dunia mereka itu Barat Timur. Makanya mohon maaf sampai hari ini itu ke bawah itu Bapak Ibu. Orang yang pakai jubah itu dianggap ke timur-timuran. Makanya mohon maaf, benturan peradaban antara peradaban Barat dengan peradaban Islam atau peradaban Timur itu jelas. Makanya mohon maaf, ketika peradaban Timur yang menang, peradaban Barat sakit hati. Ketika peradaban Barat yang menang, peradaban Timur dihabisi. Kita ambil contoh. Sebelum 1925, 1924 akhir 1925. Sebelum itu siapa yang berjaya? Bahasa resmi internasional bahasa Arab.
bukan bahasa Inggris. Ini yang harus dipahami. Kongres terjadi di Inggris, perubahan. Apa yang mereka rubah? Dari bahasa Arab merubah menjadi bahasa Inggris. Setelah kapan runtuh Turki Utsmani? 1924 akhir atau 1925 awal. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini tataran pemikirannya Bapak Ibu. Pada masa itu Bapak Ibu, setelah runtuh Turki Utsmani, sudah tidak ada berbau Islam. Di situ dianggap yang menang siapa? Yang menang siapa? Yang menang Timur. Yang menang Barat. Barat merasa berhasil mendudukkan Islam. Yang mereka maksud dengan Timur adalah Islam, bukan Timur Tengah. Tapi yang mereka maksud dengan Timur Tengah itu adalah Islam. Buktinya apa? Ketika Kemal Atatürk naik, bahasa Arab habis. Tidak boleh belajar bahasa Arab. Tidak boleh ngaji. Kalau mau ngaji di rumah sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Coba bayangkan. Dan itu Bapak Ibu diadopsi di Indonesia. Apa adopsi di Indonesia? Besok azan harus pakai bahasa Indonesia. Ini namanya Islam Nusantara. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Ini perang pemikiran tuh begitu Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu tahu yang saya sampaikan itu sudah terjadi, bukan belum terjadi. Sudah terjadi. Wacana penghapusan bahasa azan dengan bahasa Arab mengganti bahasa Indonesia. Besok sholatnya itu tak lagi pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, bukan. Allah Maha Besar. Kami temukan itu sektenya Bapak Ibu. Kami temukan itu sektenya. Nah, coba bayangkan tuh. Tapi dulu ya, dulu kami temukan itu. Ada kelompok memang tidak banyak. Salatnya pakai takbirnya bahasa Indonesia. Allahu Akbar itu digantinya Allah Maha Besar. Kita tanya, ngapa Pak? Ini kan Islam di Indonesia. Nah, jadi perlu ada regenerasi gitu Bapak Ibu. Untung di Riau agak aman sedikit kan. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Kembali kepada sejarah tadi Bapak Ibu. Kita runut. Runtuh Bapak Ibu. Turki Utsmani habis 1924. Perang terjadi. Apa yang mereka ambil? Apa yang mereka lakukan? Semua keilmuan yang tadi mereka adopsi daripada Islam, mereka bawa ke negara mereka, baik ke Jerman, ke Prancis, ke Inggris, ke manapun, ke Belanda, ke Spanyol, semua mereka bawa. Mereka terjemahkan bahasa itu Bapak Ibu. Buku yang tadi berbahasa Arab mereka rubah ke dalam bahasa mereka. Uniknya lagi, ada uniknya. Mereka tidak mau mengakui kejayaan Islam. Tidak mereka akui sama sekali. Makanya kalau mereka katakan kami berperang dengan Timur, kok salah? Mereka itu berperang dengan Islam. Louis, yang dalam perang pemikiran pernah kita sampaikan, Louis katakan kita tetap bermusuh dengan Islam. Sekalipun kita tidak berperang dengan Islam, tapi kita berperang dengan ini. Louis dalam penjara, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bisa katakan kepada prajuritnya, serang Islam itu dengan otak, bukan dengan senjata. Intinya apa tuh Bu? Ini intinya. Otak. Kita ini dah terlalu banyak dicuci otak. Makanya mohon maaf, pada masa era 90 ke bawah, atau era 90-an lah, yang paling eksis peradaban mana? Peradaban Timur atau peradaban Barat? Bapak Ibu boleh lihat, peradaban Timur atau peradaban Barat? Pada masa itu yang bercadar dianggap teroris. Yang berjubah dianggap aneh. Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari pernah pakai jubah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pakai jubah. Para ulama-ulama pernah pakai jubah, tapi itu tak dipandang. Ketika ada masyarakat bapak-bapak pakai jubah, ini udah syekh dari Arab nih. Ini syekh Timur nih kata dia. Apa namanya Bang? Cium tangan gitu deh kan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini bahasa sederhana saja ketika kita melihat orang pakai jubah kemudian kita katakan ini sok suci atau syekh-syekh ini orang baru pulang haji dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingat bahasa itu. Bahasa yang saya sampaikan ini adalah bahasa ngece. Tahu bahasa ngece? Bahasa ngejek. Tahu Bapak Ibu siapa yang punya pelopor bahasa ini? Bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Orang-orang yang sudah dicuci otaknya. Saya pernah sholat di salah satu universitas itu pakai kain sarung.
Ketika saya sholat pakai kain sarung, apa kata mereka? Loh, ente mau sholat apa kok pakai kain sarung? Itu pertanyaan pertama. Ente mau sholat apa kok pakai kain sarung? Ya mau sholat Jumat. Lo sholat Jumat kok pakai kain sarung? Gak bener ente nih. Saya dibilang gak bener, Bu. Yang kedua saya ketemu lagi. Ente mau sholat seperti apa sih? Kata dia. Ya sholat seperti biasa lah. Kata dia. Ngapain ente sholat? Ngapain ente sholat? Nggak ada gunanya sholat itu. Nah, ini bahasa mereka. Inilah yang disebut dengan jaringan liberal-liberal tadi, Bapak Ibu. Artinya orang yang menginterpretasi agama yang berlebihan tanpa ada ilmu. Sekarang kita masuk ke pluralisme tadi, Bapak Ibu. Kita ambil kata dia sejarah Islam itu adalah agama impor. Pertanyaannya ketika itu adalah apakah ketika Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, Indonesia sudah ada? Belum ada. Belum ada. Jadi kalau dia kata agama Islam masuk ke Indonesia ini agama impor, berarti sebenarnya sudah salah berpikir dia secara sejarah. Pertanyaannya, apa mungkin seorang profesor politik Islam dia salah dalam memahami? Kalau dalam secara jujur, dia tidak akan berkata seperti ini. Secara jujur. Bapak Ibu tahu dampak daripada perkataan beliau ini? Dampak daripada perkataan beliau ini, para penghanut agama penghayatan, sekte-sekte penghayatan, mereka lakukan demo, mereka ingin adanya pencatatan agama penghayatan di dalam kolom KTP. Masih ingat? Di kolom KTP itu ingin dihapus kolom agama ya? Tahun berapa? Tahun berapa Bapak Ibu yang masih ingat, yang tua-tua? Beberapa tahun yang lalu ingin dihapus kolom agama. Bapak Ibu harus tahu alasannya apa. Apa alasannya penghapusan kolom agama? Biar tidak terjadi konflik agama. Salah. Itulah bahasa pluralisme tuh Bapak Ibu. Biar kita ini tak berpikir tentang agama. Biar setiap orang itu tidak berpikir tentang agama. Yang dia pikirkan adalah kemanusiaan. Nanti kita lihat betul tak perkataan saya ini. Dalam pandangan beliau. Dan itu impor. Ya Buddha itu impor. Jadi kalau menurut catatan sejarah, agama-agama besar yang diakomodasikan oleh negara yang 6 agama, itu kita agama impor semua loh. Karena itu kita jangan semena-mena terhadap penganut agama-agama lokal. Kita mesti mengapresiasi mereka, menghargai kepercayaan mereka. Jangan mentang-mentang kita mengatakan, lah mereka itu menyembah batu atau menyembah pohon. Pelajari dulu deh ajaran agama mereka, karena seringkali ignorance ya, ketidaktahuan kita itu menyebabkan kita itu berpikir dangkal. Ini loh saya selalu ajarkan pada mahasiswa saya, jangan menyalahkan seseorang itu berdasarkan pemikiranmu yang dangkal. Jangan menyalahkan orang dengan pemikiran kita yang dangkal, oke. Pemikiranmu yang kotor gitu ya. Jadi tolong deh pelajari kembali sebelum kamu mengambil satu statement. Tapi setidaknya kalau buat saya perbedaan itu bukan hal yang menakutkan. I see. Nah berarti apa sih sebenarnya makna dari jihad itu sendiri? Karena banyak banget disalahartikan orang. Betul. Jihad itu. Saya lihatkan di sini Bapak Ibu poinnya. Kalimat selanjutnya keluar dari mulutnya dari orang yang tadi yang podcast itu. Sebenarnya mana agama yang benar? Agama Islam atau agama yang lain? Apa kata beliau pernyataan dalam bahasan beliau tadi? Ini poin tidak keluar ya? Maaf. Kita lihat di sini. Oke. Nanti baru kita lihatin poinnya. Nih, baik Bapak Ibu. Dalam bahasan beliau tadi, manakah agama yang benar? Ada poin kesalahan pernyataan yang keluar dari kelompok liberal terhadap agama Islam. Yang pertama, Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Ini poinnya sudah saya tulis, ini ada 4 saja. Sebenarnya panjang tapi saya ambil 4 aja. Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, bisa saja ada beberapa kebenaran dalam beragama. Yang ketiga, bisa saja ada kebenaran yang lain selain daripada Islam. Ini konsep pluralisme agamanya. Yang keempat, manusia tidak mesti punya agama yang formal. Nah, dan dilihat didengar dari situ. Nah,
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Udah bisa dilihat? Banyak orang yang ateis tapi sebenarnya sedang mendalami spiritualitas. Nggak penting juga beragama. Lihat poin penting ini yang paling penting. Nggak penting juga beragama tapi perilakunya seperti perusak dan suka mengacak-acak. Bagi beliau apa berarti? Agama bukan satu-satunya. Jadi kata beliau begini, poin pentingnya kata beliau itu, aku lebih suka melihat orang tidak beragama tapi akhlaknya baik daripada beragama tapi akhlaknya nggak benar. Ini sekarang saya masuk dalam poin keseharian. Ada orang sholat tapi kerjaannya mencaci dan memaki. Ada ya? Sekarang saya tanya, lebih baik mana? Yang tidak sholat tapi tidak mencaci maki daripada sholat tapi mencaci maki. Bapak Ibu, ini bahasa sederhana tapi Bapak Ibu boleh cek di masyarakat kita. Betul tidak perkataan itu sama seperti ini? Coba, mudahnya mereka merusak otak kita tuh. Apa kata mereka? Yang penting itu akhlakmu baik. Mau kau Islam kek, mau ndak Islam kek, yang penting akhlakmu benar. Itu pernyataan yang fatal dalam agama kita. Fatal. Sehingga mohon maaf anak-anak zaman sekarang pahamnya begitu kok Bapak Ibu. Kau sholat, kau puasa, tapi kelakuanmu kayak gini. Sehingga muncul satu pernyataan. Kami tidak mau berkerudung karena belum siap secara perilaku. Jadi saya pernah tanya Pak sama kawan-kawan yang tidak berkerudung. Kenapa ente nggak kerudung? Jawabannya sederhana jawabannya itu. Sangat sederhana. Saya belum mantap hati. Akhlakku belum benar. Aku masih pacaran. Jadi pertanyaannya kalau kayak gini kapan selesainya? Dan kapan dia berkerudung? Kapan ente nggak mau berangkat haji? Haji itu bagi orang yang hatinya bersih. Jadi kalau hati kami tidak bersih, kami tidak akan berangkat haji. Saya tidak akan berangkat itu, tidak akan berangkat. Karena hati kita tidak akan bersih sebersih apapun. Mesti ada kotornya kan? Sama Pak. Apa kata? Tolak ukur masuk surga itu bukan agama. Tolak ukur masuk surga itu adalah akhlak. Jadi Anda mau beragama apapun, silahkan. Kalau akhlakmu baik, masuk surga. Kalau ini yang kita sampaikan kepada masyarakat, kira-kira apa pandangan masyarakat? Dan itulah yang hari ini ada dalam benak masyarakat kita. Yang penting akhlakku baik. Mau pakaianku seperti apapun terserah, yang penting akhlakku baik. Makanya Bapak Ibu masih ingat ya, masih mending kami belanja di tempat non muslim orang kafir lagi. Belanja di tempat orang kafir akhlaknya baik-baik. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jadi kawan saya begini, aku lebih baik masuk rumah sakit itu, baik-baik pelayannya, perawat-perawatnya baik-baik, bidan-bidannya baik-baik, daripada masuk rumah sakit Islam tapi minta ampun susahnya, kata dia. Pengkerdilan terhadap Islam, pengkerdilan terhadap Islam, pengkerdilan terhadap agama Islam. Yang mengkerdilkan siapa? Kita sendiri. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Lebih tidak mengakui beragama tapi punya nilai spiritualitas yang tinggi. Apa kata beliau? Kata Din Samsudin. Kita ambil petikan dari pernyataan Din Samsudin. Ini jelas menyalahi aturan fitrah manusia yang justru beragama. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fatarad nasa alaih. Ada dua fitrah kata Din Samsudin yang diturunkan kepada manusia. Pertama, fitrah berupa ruh beragama yang ada di dalam diri manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi yunassiranihi am yumajjisanihi. Fitrah yang pertama fitrah beragama. Itu Bapak Ibu, kalau ada yang tidak beragama, kita ambil contoh ateis. Kalau orang ateis mengatakan kami tidak beragama, pada hakikatnya dia punya satu keyakinan. Orang yang beragama itu punya keyakinan. Hanya saja dia tidak katakan dia berkeyakinan seperti agama yang lain. Pada hakikatnya orang ateis itu berkeyakinan. Jangan salah paham.
Baik. Kemudian kata beliau, pertama roh, yang kedua fitrah berupa wahyu yang dibawa para nabi yang kemudian menjadi agama Islam. Maka tidak ada istilah orang beragama impor dan agama ekspor sebagai segala macam, jelas daripada Din Samsudin. Tidak ada agama impor itu Bapak Ibu. Bahasa agama impor ini mungkin tidak diterima oleh masyarakat. Tapi bahasa yang tadi orang masuk surga tergantung pada akhlak tadi, tidak perlu beragama tapi dia akhlaknya baik, bisa masuk surga, itu yang menjadi persoalan. Sebelum datang agama Islam, sebelum Islam datang benar, siapapun yang tidak pernah mendengar agama-agama sebelumnya atau tidak mempelajari kitab-kitab sebelumnya, maka tolak ukur masuk surga itu adalah akhlak. Kita ambil contoh. Bapak ibu baginda Nabi masuk surga atau neraka? Masuk surga apa neraka bapak ibu baginda Nabi Muhammad SAW? Kita masuk surga. Jangan ada yang ragu Bapak Ibu. Tapi kan bagi sebagian kalangan, golongan kata bapak ibu baginda Nabi masuk neraka karena dia tidak Islam. Sampai di sini paham ya? Apa kata Allah dalam Al-Quran, kami tidak mengazab satu kaum sebelum kami mengutus kepada mereka seorang nabi. Pertanyaannya, ketika bapak ibu baginda Nabi Muhammad SAW sudah ada nabi belum? Nabi itu ada ajarannya, tapi tidak sampai kepada mereka. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita ambil sekarang. Sekarang Bapak Ibu di Indonesia ini masih ada daerah-daerah terpencil yang sangat jauh yang belum pernah mendengar Islam sama sekali. Pertanyaannya, orang yang nggak pernah mendengar Islam sama sekali itu masuk neraka atau masuk surga? Kalau kita tidak ada kaitannya dengan ayat yang tadi saya bacakan, itu masuk neraka itu. Tapi kalau Allah sudah katakan, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul. Orang tak pernah dengar Islam, tidak pernah mendengarkan agama apapun, nggak pernah mendengar ada aturan ajaran apapun tentang kebaikan, tentang Allah. Kok kita mau bisa orang yang sholat sementara dia lupa saja Allah ma'fu anhu, diberikan ampunan itu karena lupa saja. Masa orang nggak pernah dengar Islam langsung dihukum begitu? Nah, ini bahasanya Bapak Ibu. Ini yang menjadi poin penting. Sebelum Islam datang, benar. Kalau ada orang yang tidak pernah sampai kepada mereka ajaran-ajaran agama sebelumnya, ajaran-ajaran agama sebelumnya atau ajaran-ajaran para nabi sebelumnya, maka ayat tadi yang berlaku. Kami tidak mengazab satu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul. Artinya apa? Kalau ada satu golongan yang belum pernah mendengar ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu, begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Ini poin penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Baik. Nah Bapak Ibu, Islam itu luas. Ini dia kalimatnya Bapak Ibu. Islam itu luas. Tidak mesti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah maksudnya beliau begini. Islam itu artinya apa? Selamat. Tahu ya Bapak Ibu ya, maksud beliau itu artinya Islam itu selamat. Jadi selamat itu tidak mesti yang dibawa agama oleh Nabi Muhammad. Bisa jadi agama-agama yang lain. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu? Ini baru sepotongan video, belum sampai setengahnya. Jadi kalau mau sampai setengahnya entah berapa jam kita bahas nanti Bapak Ibu. Tidak akan selesai. Baik. Menurut poin atasnya itu, syarat selamat atau masuk surga itu ada 3. Sama dengan agama yang lain. 1, percaya Tuhan. Yang kedua, percaya pada hari akhir. Yang ketiga, percaya pada kebaikan. Selesai. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, percaya pada Tuhan. Kira-kira Tuhan, kata beliau dalam podcast itu, Anda percaya Tuhan? Percaya. Sudah selesai. Anda percaya Tuhan Anda. Kami percaya Tuhan kami. 1. Yang kedua, percaya pada hari akhir. Dia tanya sama yang ini, moderatornya itu. Anda percaya hari akhir? Percaya. Sudah. Anda percaya hari akhir, kami percaya hari akhir. Yang ketiga, Anda percaya pada kebaikan? Percaya. Kami percaya kepada kebaikan. Sudah, itu syarat masuk surga. Jadi Anda mau tidak terima dengan Al-Quran tidak ada masalah. Mau Anda caci maki Al-Quran tidak ada masalah. Mau Anda caci maki baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada masalah. Ini poin penting. Artinya apa Bu? Video yang tadi itu tersebar
di kalangan anak muda dan didengar oleh anak muda dan dicerna oleh mereka. Bagi mereka yang tidak punya iman yang kuat, yang punya iman yang kuat saja goyang, apalagi yang tak punya iman. Nah, terakhir saya sertakan di sini Bapak Ibu. Setiap orang yang melakukan kebaikan sekalipun tidak Islam tetap akan masuk surga. Ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kebenaran menurut Islam adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran intinya Bapak Ibu, kita dibuat ragu dulu dengan Islam. Setelah kita dibuat ragu dengan syariat-syariat agama, makanya Bapak Ibu orang-orang seperti ini menolak namanya, kenapa sih Islam melarang nikah beda agama, kenapa Islam melarang makan babi, kenapa Islam melarang ini dan lain sebagainya, yang oleh mereka ini sangat tidak bisa diterima. Kenapa harus begitu? Artinya ketika mereka melihat dengan akal mereka, ketika sesuatu itu bertentangan dengan akal mereka tidak mau terima. Artinya yang bisa mereka terima adalah segala sesuatu yang rasionali, yang sangat rasional atau yang sangat bisa diterima oleh akal. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti kalau kita teruskan sampai jam 7 nggak akan selesai Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Sesungguhnya bangsa Indonesia memang tidak mengenal adanya konsep agama asli Indonesia. Nggak ada tuh agama asli Indonesia tuh. Jangan salah paham. Nah, ini tadi lanjutan daripada agama impor. Baik. Kalau tidak ada, ini dia. Poin penting sebelum saya tutup. Dengan ini telah nampak adanya upaya memutus-mutuskan Indonesia dengan Islam dengan dalih asli Indonesia. Ini semua adalah sebuah upaya sistematis yang memang sengaja dilakukan oleh para orientalis. Kita lihat namanya Bapak Ibu. Seorang orientalis bernama Seller mengakui di setiap negara kami masuki, kami gali tanahnya untuk membongkar peradaban-peradaban sebelum Islam. Tujuan kami bukanlah untuk mengembalikan umat Islam kepada akidah-akidah sebelum Islam, tapi cukuplah bagi kami membuat mereka terombang-ambing antara memilih Islam atau peradaban-peradaban lama tersebut. Sampai di sini paham? Sekarang saya rujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu kata Nabi, la yabqal Islam illa ismu. Ini kita ulang terus. Tidak tersisa Islam itu kecuali tinggal nama. La yabqal Quran illa rasmu. Tidak akan tersisa Al-Quran itu kecuali tinggal tulisan. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam itu datang dengan keanehan, maka dia akan kembali dalam keanehan. Artinya apa? Islam kelak akan aneh di tengah umat muslim itu sendiri. Makanya pernyataan profesor dari Inggris itu kita harus pegang terus. Kami lihat di Indonesia ini banyak sekali orang muslim, tapi kami tak lihat nilai-nilai Islam. Tapi kami lihat di Inggris itu nilai-nilai Islam, tapi kami tak lihat orang-orang muslim, kata dia. Artinya adalah beliau mengatakan di Indonesia ini mayoritas muslim, tapi nilai-nilai keislaman tidak semayoritas jumlah penduduknya. Nah, itulah yang menjadi poin kita hari ini Bapak Ibu. Artinya adalah betapa program pluralisme itu memang serius mereka lakukan sampai kapanpun. Sampai mohon maaf Nabi mengatakan di akhir zaman itu kelak orang Islam sendiri yang aneh dengan nilai-nilai keislaman atau dengan agama Islam sendiri. Mereka tak keluar daripada Islam, tapi mereka kufur daripada Islam itu sendiri. Kufur itu artinya apa? Sederajat dengan pelaku orang-orang kafir. Dia tak kafir, dia tak keluar daripada Islam, tapi perbuatannya sama seperti orang kafir. Artinya apa? Mereka kufur kepada Allah.